Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kembali kita belajar pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, di pembelajaran kali ini kita lebih banyak membahas soal-soal yang tentunya menunjang untuk materi kita, yaitu yang kemarin kita belajar masalah sin X sama dengan sin A. Jadi kiri dan kanannya sama-sama sin. Nah, untuk memperbanyak soal-soal itu, kita latihan hari ini. Kita latihan dalam artian saya yang menjawab dulu, yang mana yang kalian anggap susah atau yang biasa dianggap oleh siswa susah, maka saya akan membahasnya. Kemudian bagi soalnya yang biasa-biasa saja, ya kita mengalir saja gitu, karena tidak mungkin semua soal itu saya jawab. Tentunya ada peran kalian di sana. Kemudian mengenai tugas, ya, ada sih yang tidak mengumpulkan tugas 1-2, tapi saya merasa lebih banyak yang antusias mengumpulkan tugas kepada saya. Nah, untuk kali ini kita sudah memakai Google Classroom, ya, jadi link tidak saya share ke WA lagi. Saya memulai pembelajaran lewat Google Classroom langsung. Jadi kabari saya siapa teman kalian yang belum masuk Google Classroom, sehingga nanti bisa saya proses, ataupun mungkin karena kesalahan dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja belajar. Ini dia materi kita pada hari ini. Yang kemarin kita sudah membahas, saya sudah memberikan penjelasan tentang yang 1, 2, kemudian 1 menjadi tugas kalian BC, kemudian 2 tugas kalian juga BC, dan nomor 3 tugas kalian adalah A dan C. Nah, saya kemarin menjelaskan yang B untuk nomor 3. Nah, di sini bedanya dengan nomor 4. Nomor 4 ini dalam bentuk derajat, cos sekian derajat. Kalau nomor 3 dia V atau menggunakan satuan radian, cos sekian V radian gitu. Jadi kalau kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau dia berbentuk V, berbentuk radian, cenderung dia berbentuk pecahan. Walaupun tidak semua, ada 1P, ada 2P, itu tidak berbentuk pecahan. Akan tetapi dia kebanyakan berbentuk pecahan. Dan dalam setiap soal itu biasanya, ini kalau harus jeli juga nanti ya, ketika kalian mengerjakan soal, biasanya ada jarak seperti ini, ada rentangnya. Seandainya tidak ada rentang, maka jawaban kita sebenarnya lebih gampang. Cuman sekarang sudah ada rentang, lebih gampang dalam artian kita tidak bisa menghitung saking banyaknya. Itu berapa putaran gitu. Kalau seperti ini kan 1 putaran, 0 sampai 2V itu 1 putaran. Begitu juga dengan yang ini, nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya tidak jauh beda hasilnya. Dia gampang saja gitu. Nah, kita kemarin terlalu banyak mencoba sin dan cos. Nah, pada hari ini kita coba yang ini. Tangan 5X sama dengan tangan 50. Nah, jadi hari ini kalian untuk yang nomor 4 ini tidak akan saya berikan tugas. Nah, akan tetapi kita langsung saja mengerjakannya, ya. Langsung saja mengerjakan tiga-tiganya. Baik, tidak memperpanjang muqaddimah, tidak memperpanjang terlalu panjang, kita langsung saja ke soalnya. Baik, kita lihat soal yang pertama adalah yang A. Terus kita bahas ini cos, ya, cos lagi, atau mau kita yang B langsung. Tangan 5X sama dengan tangan 50 derajat. Baik, itu yang kita lakukan yang pertama, ya. Ya, ini dia tangan 5X
sama dengan tangan 50. Sudah saya tulis tadi duluan. Ini rumusnya ya. Nah, jadi kalau tangan dia cuma satu, nggak seperti cos atau sin. Kalau sin dia agak rumit sedikit ya. Kalau sin ya, jika sin X sama dengan sin A, maka rumusnya X1 X2 gitu. Yaitu ada di sini alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kalau X2-nya di sini 180 kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk sin ya. Kalau untuk sin. Nah, sedangkan di sini tangan dia cuman X1 saja. Artinya kalau dia cuman satu, maka satu ini tidak perlu ditulis X1, tidak perlu ditulis X1. Nah, baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Kan katanya di sini tangan X sama dengan tangan alfa. Nah, alfanya berapa? Yaitu 50. X-nya berapa? X-nya sama dengan 5X. Nah, maka kita buat ini, X ini kita ganti dengan 5X. 5X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Kita mulai menghitung dengan beragam nilai K. Nah, K di antara K sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah 5X, tetap tulis alfanya sama dengan 50 derajat ditambah K, K-nya sama dengan 0, saya tulis K tadi, kali 180 derajat. Baik. Nah, kemudian X-nya sama dengan, kita pindahkan atau kita masih pakai 5X di sini sama dengan 50 derajat karena ini 0 kali 180 sudah habis. X-nya sama dengan 50 per 5 ya, berarti sama dengan X sama dengan 10 derajat. Nah, kita lihat, saya bilang kemarin tangan 5X, berarti kalau dia 5X berarti ada 10 penyelesaian. Nah, jadi artinya ada 10 penyelesaian. Ada 5 di kuadran pertama dan 5 di kuadran nanti kita lihat, yaitu tangan itu positif di kuadran ketiga ya. Berarti 5 di kuadran pertama dan 5 di kuadran kedua. Berarti di sini banyak K yang dipakai. Baik, kita coba K sama dengan 1. Pasti dia juga. K sama dengan 1. Ya, 5X sama dengan 50 derajat ditambah, oh iya kita lupa tadi ya, rentangnya adalah X wajib lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Artinya satu putaran saja. Seperti yang saya ucapkan di pertama. K-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 180 derajat. Sehingga sisanya 5X sama dengan 50 tambah 180 derajat. Nah, sekarang kita pindahkan 5 ini ke sebelah kanan. X sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10 derajat. 180 dibagi 5 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 36 derajat. Ya. Atau boleh dengan cara yang kedua, yaitu 50 ditambah 180 dulu. Berapa? Sama dengan 230 derajat ya. Kemudian dibagi 5 ya. Kenapa saya beginikan? Sama ini dibagi 5, ini dibagi 5 sama artinya ya. 230 dibagi 5 pasti sama dengan 46 derajat. Enggak percaya, coba kita bagi 230 dibagi 5 ya, sama dengan di atasnya ya, jadi 4 ya. Terbuktikan. Nah, tapi kalau membagi 230 dengan 5 itu agak susah nanti. Maka bagilah satu-satu biar lebih gampang. 10-nya dibagi 5
36-nya 50-nya dibagi 5, 180-nya dibagi 5, maka hasilnya di bawah ini. Nah, ini 46 derajat. Baik, kita lanjut ke K sama dengan 2. Jadi 5x ya, 5x sama dengan, tetap alfanya 50 derajat, cuma K-nya yang berubah. Ini 1, berarti K-nya dengan 2 kali 180 derajat. Berarti dia sama dengan 5x sama dengan 50 derajat ditambah 360 derajat. Nah, sama-sama dibagi 5 lagi sekarang. X sama dengan 50 dibagi 5, 10 derajat. Ya, 360 dibagi 5 sama dengan, kalau 180 dibagi 5 sama dengan 36. Berarti kalau 360 dibagi 5, 36 kali 2. Nggak percaya? Nggak percaya gitu. Bagus nggak percaya. Berarti dia sama dengan 72. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan saja. Atau boleh kalian langsung tambahkan ini kemudian dibagi 5, nggak masalah. Sehingga X-nya sama dengan 82 derajat. Ini semua 1, 2, 3 ini berada di kuadran pertama. Tinggal 2 lagi dia. Nah, kita lanjut lagi lah. Kita lihat dulu K sama dengan 3 ya. Kita kerjakan di sini. K sama dengan 3. Ya. Tinggal kita ganti K ini saja. Alfanya sudah sama dengan 50 ya. Baik, kita lanjutkan. 5x sama dengan 50 tetap ditambah K sama dengan 3, berarti 3 kali 180 derajat. Nah, sehingga 5x tetap 50 derajat tambah 3 kali 180 derajat, yaitu sama dengan 540 derajat. Nah, sama-sama kita bagi 5. Nah, kalau kayak gini sepertinya kita harus tambahkan dulu ya, baru kita bagi 5. Soalnya 540 sudah angka yang sangat besar. Sehingga 50 tambah 540 menjadi 590 derajat per 5. Di X sama dengan, ya kita bagi, sehingga dia sama dengan 118 derajat. Nah, ini sudah yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, hasil yang keempat. Nanti kalau dia tangan 5x, ya tangan 5x nih, berarti dia ada 10. Jangan kapok untuk nyari. Pasti dia K sama dengan 10, dia bukan. Coba kita lompat aja. Ya, K sama dengan 3 udah pasti. Coba K sama dengan 7 ya, kita cari. K sama dengan 7. Baik. Kita lihat ya. 5x sama dengan 50 derajat tambah K-nya sama dengan 7. 7 kali 180 derajat. Ya. Baik. Jadi dia 5x sama dengan 50 derajat ditambah 7 kali 180, yaitu 1260 derajat. Nah, 5x sama dengan 120 tambah 60 ya. 260 ditambah 50 berarti sama dengan 1310 derajat. Ya. Kita lanjut. Nah, harus dibagi. Sekarang X-nya saja sama dengan 1310 dibagi 5. Ya. Selanjutnya 1310 derajat dibagi 5 yaitu sama dengan 262 derajat. Masih lebih kecil dari 360 derajat. K sama dengan 7. Berarti kalau K sama dengan 7 saja masih ini jawabannya. Berarti K sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 6 pasti termasuk. Pasti harus kalian cari gitu.
Kemudian yang terakhir sepertinya kalau dia jumlahnya 5, ini untuk tangan ini lebih gampang perhitungannya. Kalau tangan dia 5 berarti 10 jawabannya. Semua sih sin cos tangan. Kalau 5x berarti dia ada 10 jawabannya. Kalau dia 3x berarti jawabannya ada 6. Kalau 6x berarti ada 12 jawabannya. Jadi kalau 12 jawabannya berarti K0, K sama dengan 0 sampai K sama dengan 11. Berarti kalau dia 5x berarti dari K0 sampai K9. Nah, kita lanjut saja, lompat saja ke K9 ya. K9 tidak mungkin saya hitung semuanya. K sama dengan 9. Ya, yaitu sama dengan 5x sama dengan 50 derajat tambah 9 dikali 180 derajat. Ini pasti termasuk ini yang terakhir, the last of the last. Kalau bahasa Bataknya ya, the last of the last, yang terakhir daripada yang akhir. Nah, kita tulis kembali yang tidak dioperasikan, 50 juga tidak dioperasikan. Yang dioperasikan adalah 9 kali 180. Kita pikir saja, kalau 9 kali 180 berarti itu adalah 10 kali 180 derajat, yaitu 1800 kurangi 180 derajat. Nah, berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 1620 derajat. Nah, begitu cara mengalikannya. Kalau sekadar 9, karena 10 kali 180 pasti dia sama dengan 1800 derajat. Berarti kalau 9 saja, 9 dikali 180 berarti kurangi saja 1800 dikurangi 180, maka hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini 5x sama dengan 50 derajat. Aduh, kita tambahkan ya, sorry. Berarti 1620 ditambah 50 berarti 1670 derajat. Berarti x sama dengan 1670 derajat per 5. Nah, kita hitung dulu. Nah, silakan dihitung. Ya, benar sekali, dia sama dengan 334 derajat. Ini masih merupakan jawaban dari penyelesaian ini, yaitu merupakan kurang dari 360 derajat. Jadi masih lebih kecil 334 ini daripada 360 derajat. Nah, tiba kita pada puncaknya. Berapa puncaknya? Puncaknya yaitu 10. 10 itu pasti bukan. Nggak percaya? Ya kita buktikan. K sama dengan 10 pasti bukan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan jawaban, yaitu dari K0, K1, K2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dijumlahkan dari 0 sampai 9 berarti jumlahnya 10. Jawabannya ada 10, yaitu 5x. Berarti jawabannya itu ada 10. Baik, kita kalau nggak percaya kita buktikan saja. 5x sama dengan 50 derajat tambah 10 kali 1800. 180. Jadi 5x sama dengan 50 derajat tambah 1800. Baik. Sehingga 5x sama dengan 50 derajat. Aduh, kita tambahkan langsung ya, 1850 derajat. Berarti x sama dengan 1850 dibagi 5. Ini pasti lebih dari 360 derajat. Nah, menurut penghitungan saya, maka hasilnya adalah 370 derajat. Nah, ini sudah lebih. Nah, jadi saran saya, kalau dia tangan, ya tangan ini rumusnya cuma satu ya, cuma satu, ini saja, x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Berbeda dia kalau dia sin dan cos. Tapi lebih gampang juga sih sama. Sin kan jawabannya x1 x2, cos juga x1 x2. Berarti kalau kita lihat, kalau dia x1 x2, dia soalnya 5x. Berarti kalau cos di x1 ada 5, di x2 ada
ada 5. Kemudian begitu juga dengan cos. X1 ada 5, X2 juga ada 5 jawabannya. Nah, demikian cara yang gampang yang sudah saya jelaskan. Tinggal ini bukan susah, tapi banyak ya. Ini bukan susah untuk mengerjakannya, tapi banyak sehingga tidak saya berikan tugas di sini. Nah, kalian bisa melihat misalkan di sini ada 6x sama dengan sin 72 derajat. Ya, saya tidak mau berhitung ini karena caranya sudah saya kasih tahu. Ya. Kalau cos 3x misalkan, berarti dia di x1 jawabannya ada 3, x2 juga jawabannya ada 3. Seperti contoh yang sudah kita selesaikan kemarin. Kan kalau cos, kalau sin tadi sudah saya kasih rumus seperti ini. Nah, kalau cos x sama dengan cos A misalkan, berarti dia ada 2 jawabannya. X1-nya sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kemudian X2-nya adalah min alfa, bedanya cuma min ini saja, tambah K dikali 360 derajat. Nah, bedanya kalau dia menggunakan radian, maka ini 2pi. Baik, itu saja. Nah, berarti kalau dia 3x, berarti 3 di sini jawabannya K1 K sama dengan 0 sampai K sama dengan 2. Nah, kalau dia x2-nya di sini K sama dengan 0 tidak dipakai, langsung menggunakan K sama dengan 1 untuk cos. Tapi kalau sin tetap saja, tidak masalah. Nah, begitu penjelasan saya tentang ini. Kalau penasaran juga, saya menyelesaikan yang A sajalah, yang tidak terlalu panjang penjelasannya. Baik, yang mau menyelesaikan misalkan sin 6x sekaligus bertanya, misalkan cari muka lah misalkan sama saya, boleh dikerjakan sin 6x ya. Nah, di sini kemudian ada sin x tambah 10. Nah, ini agak rumit rupanya, tapi tidak terlalu susah ya. Nanti kita pikirkannya. Jadi x-nya ini sama dengan x ditambah 10 derajat. Nah, baik, kita selesaikan dulu. Misalkan yang cos 3x itu saja. Nah, berarti nanti seperti yang saya simpulkan tadi, bahwa rumusnya itu adalah ini. Berarti kalau dia 3x, berarti 3 di sini, 3 di sini. Berarti kalau 3 di sini berarti K-nya dari 0 sampai 2. Di sini K-nya dari 1 sampai 3. Ingat, ini karena minus ya. Baik, kita kerjakan dulu yang ini. Yang cos 3x sama dengan cos 75 derajat. Baik, saya tulis dulu soalnya. Cos 3x sama dengan sin 75 derajat. Rumusnya adalah x1-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan x2-nya bedanya adalah cuma min alfa saja ditambah K dikali 360 derajat. Baik, kita sekarang dengan rumus ini ya, saya bilang tadi adalah jika di 3x berarti di sini ada 3, di sini juga ada 3. Tidak percaya, kita buktikan. X1 sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Baik, kita lihat, kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Untuk minnya nanti kita tidak menggunakan K sama dengan 0. Yang kita pakai langsung K sama dengan 1. Tapi kalau di sini karena dia positif alfanya, maka kita menggunakan K sama dengan 0. Dari K sama dengan 0. Baik, alfanya adalah 75 derajat. Kita mulai, X-nya adalah sama dengan 3X. 3X sama dengan alfanya yaitu 75 derajat tambah K-nya sama dengan 0 kali 360 derajat. Baik, berarti 3x sama dengan tinggal 75 derajat saja.
Sehingga karena ini habis 0 kali berapapun yang dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Nah, X sama dengan 75 per 3 sama dengan 25 derajat. Baik, ini K sama dengan 0. Nah, nanti di sini kita kerjakan X2-nya ya. Sama dengan min alfa ditambah K sama dikali 360 derajat. Nah, kemudian di sini ada K sama dengan 1. Ya, K sama dengan 1. Tinggal kita ganti saja 0 ini dengan 1. Itu aja bedanya. 3X sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Baik, 3X sama dengan 75 ditambah 360 derajat. Nah, dengan teknik yang ini, dengan kita lihat, berarti kita bagi satu-satu. Ditambahkan pun boleh juga. Tapi kita bagi satu-satu, 75 bagi 3, 360 dibagi 3. Baik, X sama dengan 75 bagi 3, yaitu 25 derajat, tambah 360 dibagi 3, yaitu sama dengan 120 derajat. Ya, betul. Berarti 25 tambah 120 derajat ini sama dengan 145 derajat. Ya, lagi-lagi saya lupa menulis jaraknya ya. Rentang nilainya yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Cara membacanya, jangan kita baca 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 360, salah. Cara membaca ini adalah X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Jadi jarak yang dimaksud ini adalah 0, setidaknya ini adalah 0 dan paling besar itu adalah 360 derajat. Baik, kita lanjut saja. K sama dengan 0, K sama dengan 1 sudah. Yang terakhir yaitu K sama dengan 3. Nah, coba saja kalian buktikan K sama dengan 4. Bukan. K sama dengan 2. K sama dengan 3 itu pasti bukan jawabannya. Ya, K sama dengan 3 karena pasti lebih. Baik, kita lanjut saja. 3X sama dengan 75 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Baik, kita operasikan 3 kali X, 75 nya tetap, 2 kali 360 yaitu 720 derajat. Ya, kita lihat ya, dua-dua ini kita bagi. Ya, berarti X sama dengan 75 derajat dibagi 3 sama dengan 25 derajat tetap. Nah, 720 derajat dibagi 3 yaitu sama dengan 240 derajat. Sehingga ditambahkan K sama dengan 2. Ini K sama dengan 2 ya, ingat. 25 ya, berarti 265 derajat. Nah, kalau kalian coba K sama dengan 3, saya malas mencobanya. K sama dengan 3 itu pasti melebihi 360 derajat. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus kedua. Kan kita sudah mendapatkan kan 3X nih. Berarti 1, 2, 3. Sudah cukup itu saja. Dari 0 sampai 2. Tapi kalau K sama dengan 3 itu pasti bukan jawabannya. Sekali lagi itu pasti bukan jawabannya. Pasti melebihi dari 360 derajat. Nah, lalu sekarang kita mencoba yang kedua yaitu X. Ya, X2 sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau boleh juga kita balik, X2 sama dengan K dikali 360 derajat dikurangi alfa. Tidak masalah, sama saja. Sama saja. Karena di sini akan plus, dibalik saja tempatnya. Baik, kita mulai dari K sama dengan 1 ya. Kalau kita mulai K sama dengan 0, nanti pasti hasilnya adalah negatif. Sedangkan di sini yang paling kecil yang boleh adalah 0. Nah, sehingga kita mencoba dari K sama dengan 1. Ya. Nah, ini khusus untuk cos ya. Untuk X2-nya kita mulai dari angka 1. Jangan mulai dari 0. Baik.
kita lihat bahwa X-nya tadi adalah sama dengan 3X. Baik, dia sama dengan K-nya yaitu 1 kali 360 derajat. Kita pakai rumus yang kedua ini saja ya. Ya. 1 kali 360 derajat dikurangi alfa. Alfa itu sama dengan 75 derajat, sama seperti yang ini. 75 derajat. Sehingga 3X sama dengan 360 derajat dikurangi 75. Boleh dibagi dua-duanya, tidak masalah. 3X sama dengan kalau 360 dibagi 3, dia sama dengan 120 derajat. Kemudian 75 dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Sehingga ya, saya ini salah tulis. X-nya sama dengan 120 kurangi 25 berarti sama dengan 95 derajat. Nah, ini masih termasuk ya. Kita lihat K sama dengan 2. Pasti dia sama dengan 3. 1, 2, 3. Kalau K sama dengan 4 pasti bukan. Ya, kita lihat ini sama dengan 3X sama dengan K-nya sudah berubah yaitu 2 kali 360 derajat dikurangi 75 tetap. Jadi 3X sama dengan 2 kali 360 berarti 720 derajat sama dengan kurangi 75 derajat. Berarti X-nya saja sudah kita bagi 720 dibagi 3 bisa kita lihat di sini saja. 720 bagi 3 yaitu sama dengan 240 derajat. 75 dibagi 3 sama dengan 25. Berarti 40 dikurangi 5 yaitu 15. Berarti 215 derajat. Dan yang terakhir, K sama dengan 3 ya. K sama dengan 3. Untuk X2-nya. Sekali lagi 3X sama dengan 3 dikali 360 derajat kurangi 75 derajat. Jadi 3X sama dengan 3 dikali 360 derajat kurangi 75. Kenapa saya biarkan 3-nya? Karena kalau dibagi 3, ini 3 dikali 360 sia-sia. Kita langsung saja X sama dengan 3 per 360 derajat dibagi 3 kemudian 75 derajat dibagi 3. Nah, ini coret-coret. Berarti dia 360 derajat kurangi 25 derajat, yaitu sama dengan 335 derajat. Nah, pasti sampai sini saja. Kalau dia kita pakai K4, K sama dengan 4, dia sudah pasti itu bukan jawabannya. Nah, begitu kira-kira penjelasan saya pada hari ini. Kemudian nanti kita lanjut kepada soal nomor 5. Kita tutup dulu untuk soal yang 4. Kemudian untuk sin 6X, silahkan kalian coba masing-masing. Kalian pasti bisa, saya yakin kalian anak IPA, tidak perlu terlalu panjang saya menghitungnya untuk kalian. Terima kasih. Dulu saya tutup dulu yang video yang ini, nanti dilanjutkan. Untuk nomor 5 saya lihat di sini tadi ya, nomor 5 bedanya 5 dan 6 ya. Kalau nomor 5 dia pakai derajat, kalau nomor 6 dia menggunakan V atau menggunakan satuannya radian ya. Itu aja bedanya. Tapi saya lebih suka menjelaskan tentang yang derajat daripada yang radian ya. Kenapa? Lebih gampang karena tidak berkaitan dengan pecahan. Kebanyakan orang lebih suka menghindar dari pecahan. Kan tetapi kenapa saya menghindari pecahan? Karena kalian walaupun anak IPA kadang tidak bisa menyamakan penyebut. Itu masalahnya. Sehingga kalau saya menjelaskan yang ini akan susah bagi kalian masuk ke otak kalian karena kalian tidak paham bagaimana menyamakan penyebut. Akan tetapi tidak seperti biasanya. Nomor 6 ini adalah menggunakan satuan radian untuk menghitungnya. Nah, batas-batasnya juga kalian lihat 0 sampai 2V.
Satu putaran sama aja 0 sampai 360 derajat. Kalau di sini 0 sampai 360 derajat, kalau di sini dia 0 sampai 2V. Itu sama aja artinya. Jadi seperti yang tidak biasanya saya akan menjelaskan yang berbentuk radian saja. Baik, kita lanjut. Kita langsungkan ke nomor 6 ya. Yang mana ya yang mau saya hitung? Ya, kita lihat ini X-nya ada 1. Tidak perlu kalian terlalu bingung. X-nya ada 1, berbeda dengan ini. X-nya ada 4X, ada 5X. Nah, kalau dia sudah 5X berarti jawabannya ada 10. 4X jawabannya ada 8. Baik, kita ambil yang mana aja ya. Yang saya lebih suka tangan ya. Ya, tangan ya, yaitu A. Saya hitung tangan. Baik, saya tulis dulu soalnya. Tangan, saya tulis nomor soalnya. X sama dengan 1/2 V. Sama dengan tangan 2/5 V. Baik, saya tulis ya. Paham ya cara penulisan saya? Berarti kalau dilihat dengan seperti yang tadi, ini seolah-olah tetap ini bentuknya adalah tangan X sama dengan tangan alfa. Alfanya yang mana? Alfanya yang ini. Kalau ini X-nya adalah ini semua. Nah, begitu. Berarti kalau kita lihat rumus tangan yang tadi, tangan itu kan rumusnya satu aja. Tangan X sama dengan tangan alfa, maka X-nya satu saja, yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ini aja, satu aja kan untuk rumusnya. Satu saja untuk penyelesaian rumusnya. Berarti kalau kita lihat X-nya kita ambil yang ini, yaitu X kurangi setengah Pi sama dengan 2/5 Pi. Untuk alfa ini K sama dengan 0. Iya, alfanya ini adalah 2/5 Pi. Nah, baru kita tambahkan dengan ini K sama dengan 0 ya. Saya lupa tadi. K sama dengan 0 berarti K-nya 0 dikali 180 derajat. Baik, kita lihat berarti yang kita carikan X. Jadi X kurangi 1/2 Pi sama dengan 2/5 Pi saja. Berarti kalau kita cari X saja, tinggal dia X sama dengan 2/5 Pi ditambah 1/2 Pi. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu 5 dan 2, 2/5 tambah setengah Pi-nya di luar boleh karena ini penjumlahan. Baik, kita samakan penyebutnya yaitu 10. 10 penyebutnya. Boleh. Atau kita tulis lebih rapi itu 10 ya. Berarti kalau 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 2 4. Baik. Ditambah karena ini tambah 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5. Sehingga sama dengan 9. Pi-nya jangan lupa 4/9, 4 tambah 9, 4 tambah 5 jadi 9/10 Pi. Atau boleh kalian bilang 0,9 Pi. Nih, untuk K sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kalian mau ini kan X ya, berarti jawaban 1 di sini kan. Berarti 1 kali 2 berarti jawabannya ada 2, yaitu K tinggal 1, yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1. Berarti dia sama dengan X kurangi setengah Pi sama dengan 180. Ini salah ya. Ini sebenarnya harusnya Pi. Tadi sorry. Ya, ini 2/5 Pi tetap ditambah 1 dikali Pi atau 1 Pi ya. Sehingga X kurangi setengah Pi
sama dengan 2 per 5 Pi ditambah Pi. Nah, kita lihat ini kan 1 Pi. Jadi cara menyamakan penyebutnya ini dengan yang ini, nanti ini belakangannya urusannya setengah Pi ini. Ini dulu kita samakan penyebutnya, ini kan 1 di sini. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Ini kan penyebutnya 5. Berarti ini kan 5 per 5. Udah gitu aja. Ini 5 per 5 berarti 2 per 5 Pi tetap tambah 5 per 5 Pi. 5 per 5 ini kan sama dengan 1. Jadi tinggal kita tambahkan saja. X setengah Pi dengan 2 tambah 5 berarti 7 per 5 V. Nah, baru kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Bukan pindah sih sebenarnya. X sama dengan 7 per 5 Pi tambah setengah V. Ya, baru ini kita samakan penyebutnya seperti ini tadi. Berarti kalau 2 sama 5 berarti 10. Ya. Jangan lupa tulis Pi-nya. Berarti 10 kali 5, 2 kali 7, 14. Ya. 10 bagi 2. 10 bagi 2 berarti 5, ya betul. 19 per 10 Pi. Nah, 19 per 10 Pi ini jelas dia lebih kecil dari 2 Pi. Nah, inilah kadang yang menjadi tantangan bagi kalian. Nah, angka yang lebih pecahan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Nah, ini yang kadang tidak paham. Nah, kalau 19 per 10 itu kan tidak sampai 2. Kalau 1 lewat. Kalau 9 per 10 ini kurang dari 1. Cara membaginya itu pun kalian harus paham. Nah, kemudian ini pasti jawabannya ada 2. Sama juga dengan soal yang B, pasti jawabannya ada 2. C juga pasti jawabannya ada 2. Nah, kalau nomor 7 jawabannya pasti dia adalah 4x, misalkan 7A. 4x berarti jawabannya itu banyak. 8 jawabannya. Ini 5x berarti jawabannya ada 10. Ini 3x tambah 20 berarti dia jawabannya ada banyak, yaitu 6 ya. Kemudian yang ini untuk yang C ya, cos. Nah, C dia gampang sama dengan cara menghitung V, cuman ini adalah V, yang ini adalah berbentuk derajat. Kita ambil satu. Nah, dari nomor 5, nomor 6 yang tidak saya kerjakan itu menjadi tugas, yaitu nomor 6 tugasnya adalah B, C. Kemudian untuk yang ini yang latihan 5 nomor 5 ya, uji kompetensi 1. Nomor A, yang A ini adalah tugas kalian. Kemudian saya kerjakan yang cos aja, AB ya. AB tugas kalian, AB tugas kalian, cos saya yang kerjakan. Nah, kita lihat soalnya adalah, saya tulis saja cos X tambah 35 derajat sama dengan cos 68. Ini jaraknya sama saja ya. Salah tulis. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Ini untuk derajat ya. Dan baik, tidak perlu saya tuliskan kembali rumus dari cos ya. X1 adalah alfa ditambah 360 derajat dikali K ya, atau K kali 360 derajat, nggak apa-apa. Kemudian berarti ini karena 1x berarti ada 2 jawabannya. Berarti di sini ada 1, di sini juga ada 1. K sama dengan 0. Sama dengan ini tidak perlu kita mencari K sama dengan 1 karena pasti bukan jawabannya. Silahkan saja dibuktikan. Cari saja K sama dengan 1, itu pasti bukan jawabannya. Untuk cos ya. Baik,
K sama dengan 0 ya. Kita menggunakan rumus yang ini. Berarti ini adalah alfanya ya, ini alfa, ini adalah X. Berarti X-nya di sini adalah X ditambah 35 derajat. Ini sama dengan 68 derajat. K-nya sama dengan 0 tambah 0 dikali 360 derajat. Berarti X tambah 35 derajat sama dengan 68 derajat. Di X sama dengan 68 dikurangi 35 derajat. Berapa dia? 68 dikurangi 35 derajat. Silahkan dihitung. Ya, 68 kurangi 35 yaitu 33 derajat. Nggak percaya? Kita coba misalkan K sama dengan 1. K sama dengan 1 ini pasti bukan jawabannya. Karena di sini X1 pasti 1 jawabannya, X2 pasti 1 juga jawabannya. K sama dengan 1. Ya, kita hitung X tambah 35 derajat sama dengan 68 derajat tetap. Kemudian ditambah 1 kali 360 derajat. Kan ini sudah banyak sekali. Berarti X tambah 35 derajatnya tetap 360 tambah 68. Berarti dia sama dengan 428. Nah, ini saja sudah kabar buruk ya. X sama dengan 428 derajat kurangi 35 derajat. Nah, dia sama dengan 393 derajat. Ini sudah lebih dari 360 derajat. Ini bukan jawabannya. Nah, baik. Kita lanjut ke sini, ke rumus yang kedua, yaitu X2. X2 itu bedanya adalah jika di sini alfa, maka di sini adalah min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Bedanya adalah alfa ini saja, plus dan minus. Begitu saja cara mengingat rumusnya. Baik, di sini kalau kita menggunakan K sama dengan 0, dia pasti bukan jawabannya karena pasti hasilnya negatif nanti. Nah, kita sekarang langsung saja menggunakan K sama dengan 1. Atau kalau tidak percaya, kita gunakan saja K sama dengan 0. Ini pasti bukan. Ya, K sama dengan 0. Baik, X-nya adalah, kita lihat X-nya adalah X tambah 35 derajat. X 35 derajat sama dengan min alfa, min 68 derajat ditambah 0. Ya, 0 kali ini 0 kali 360 derajat. Nah, sehingga 3X tambah 35 derajat ini sama dengan min 60 derajat. Ya, berarti dia X sama dengan min 68 min 35. Ini sama-sama min, berarti pasti hasilnya adalah minus. Berarti bukan. Nah, jadi nggak perlu repot-repot kalian menghitung untuk cos itu K sama dengan 0, nggak perlu. Nah, yang langsung saja masukkan K sama dengan 1 seperti ini. K sama dengan 1 ya, K sama dengan 1 berarti X tambah 35 derajat sama dengan min 68 ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti X tambah 35 derajat sama dengan 360 dikurangi 68. Baik, berarti dia X tambah 35 derajat sama dengan 60 dikurangi 68, berarti 292. Ya. Baru 292 dikurangi 35. 292. Ini saja sudah di bawah 360 ya. Kurangi 35 derajat. Itu sama dengan berapa? Dia 12 kurang 5 7. 8 kurang 3 5. 57, 157 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2 dia pasti lebih. Karena kalau kita lihat ya, hitunglah 2 kali 360 itu 720 derajat. Dikurangi ini, kurangi lagi ini. Dikurangi cuman segitu enggak. Itu pasti lebih dari 360 derajat. Begitu saja penjelasan untuk nomor 5 ya. Nomor 6 juga sudah tadi.
Untuk nomor 7, ini saya kasih seperti apa ya. Nomor 7, selesaikan juga semuanya ABC, karena ini gampang. 7 ABC, 8 juga ABC. Kemudian kalau nomor 9 saya lihat, nah kalau nomor 9 dia beda, sin bertemu sama dengan cos. Nah ini di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Nah ini ada 2 nomor, ini aja yang akan kita bahas minggu depan. Sebenarnya minggu ini saya terlalu sibuk ya untuk menyelesaikan. Saya kebetulan akan mengikuti S2, jadi hari ini ya, hari Selasa ini mohon doanya, saya akan mengikuti pasca sarjana, saya akan S2. Baik, yang nomor 9 nanti pembahasan kita minggu depan, sebelum kita beralih ke yang C. Nanti kita akan ulangan setelah selesai. Nah, setelah selesai ini, yang nomor 10 ini kita selesaikan, maka kita ulangan. Ini ada 3 sampai ini sudah C ya. Berarti kemarin yang B-nya ya, B-nya itu persamaan trigonometri dasar ya. Yang A cuman persamaan trigonometri pengertiannya. Nah, untuk selanjutnya nanti persamaan trigonometri sin X sama dengan A. Nah, nanti ini hasil dari trigonometrinya. Ini harus kalian kuasai sudut-sudut istimewa. Nah, ini hasilnya nanti kalian harus cari ya. Ini berbagai jenisnya. Dia ada uji kompetensi 2. Jadi nanti setelah selesai uji kompetensi 1 ini, saya akan mengadakan ulangan menggunakan Google Form. Nah, yaitu harus diselesaikan jika jam belajar kita 10.30 sampai 12.30, maka harus diselesaikan dalam rentang waktu itu. Tidak menyelesaikan dalam rentang waktu itu, maka saya anggap tidak ikuti ulangan. Terima kasih. Hari ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kita closing ya. Baik, begitu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi kalian bisa pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kalau kita ulangan terlihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk ulangan nanti saya memiliki teknis agar kalian tidak bisa melakukan kerjasama. Baik, saya mau membahas tentang daftar hadir yang kemarin. Nah, sebenarnya banyak sekali yang tidak selesai kemarin karena saya juga sibuk di sekolah mengurus teman-teman kalian yang belum selesai email Google Classroom-nya. Nah, untuk yang besok Google Classroom daftar hadir, saya akan menggunakan Google Form yang saya buat dengan sch.id, email yang saya punya, dan sehingga kalian bisa menanggapi dengan email yang kalian punya juga. Terima kasih atas perhatian kalian, dan saya mohon doa. Pada hari ini saya akan tes masuk pasca sarjana, yaitu S2. Saya mohon doa kepada kalian, semoga saya lulus untuk S2-nya dan dipercepat lulusnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga hidup kalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.